Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi presentasi mengenai investigasi, tindak pidana korupsi, dan investasi pengadaan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dinda Alif Kusuma dengan beserta ke-6 rekan saya, yaitu yang pertama Putri Dwi Wahyu Handayani, kedua Devina Yulia Gunita, ketiga Nafidatul Zahro, keempat Galuh Ayu Jasmaulani, kelima Dina Ananda Nur Amalia, dan terakhir Nadia Ismayanti Aziz. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai pembahasan investigasi tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Mbak Dwi. Saya persilakan. Investigasi tindak pidana korupsi. Next. Investigasi. Secara sederhana, investigasi didefinisikan sebagai upaya pembuktian, upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan dari sebuah fakta yang ada. Next. Karakter investigasi ada 3 hal, yaitu 1. Membongkar sindikasi dan jaringan informasi tertutup. 2. Memakan waktu yang cukup lama. 3. Dibutuhkan kemampuan khusus. Next. Perorangan atau tim yang bisa melakukan investigasi. Investigasi internal yaitu 1. BPK, 2. BPKP, 3. Inspektorat Jenderal, 4. Inspektorat Wilayah, 5. Satuan Pengawas Internal, 6. SPI. Dengan investigasi eksternal, yang ke-1, non-government organization, yaitu NGO, 2. Ormas, 3. Parpol, 4. dan lain-lainnya. Next. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, termasuk perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pandangan secara yuridis yaitu yang pertama, melawan hukum atau melanggar hukum. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang disebut abuse of power. Yang ketiga, kerugian keuangan atau kekayaan atau perekonomian negara. Yang keempat, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Next. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Suyatno didefinisikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, discretionary corruption. Yang kedua, illegal corruption. Yang ketiga, mercenary corruption. Dan yang terakhir, ideological corruption. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dina. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pengertian tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas, dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Next. Adapun tujuan dari investigasi tindak pidana korupsi. Yang pertama, memberhentikan manajemen. Yang kedua, melindungi reputasi karyawan yang tidak bersalah. Yang ketiga, menemukan dokumen yang relevan. Yang keempat, menemukan aset yang digelapkan. Yang kelima, memastikan institusi publik terbatas dari penjarahan. Yang keenam, mengidentifikasi saksi dan korban. Yang terakhir yaitu menemukan bukti hukum untuk pengadilan. Kasus-kasus yang dapat diinvestigasi. Yang pertama, menyangkut masyarakat luas dan ada indikasi kecurangan oleh pihak tertentu. Yang kedua, berkaitan dengan penggunaan dana
dalam jumlah besar. Contohnya yaitu kasus BLBI, PLN, Boluget, Soeharto, dan BPPC. Yang ketiga, berkaitan dengan peristiwa politik yang menyangkut kepentingan publik. Contohnya yaitu peristiwa Tanjung Priuk, penyerbuan kantor PDI Pusat tahun 1997 dan kasus Prabowo. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan peristiwa politik yang selanjutnya menimbulkan silang pendapat antar beberapa pihak. Selanjutnya, golongan kuat yang selalu dominan dalam masyarakat partai keluarga cendana. Kasus-kasus yang janggal, seperti peristiwa Udin, Marsina, Pak D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahapan investigasi. Tahapan pertama yaitu 1. Petunjuk awal. Kedua, investigasi awal. Ketiganya, membentuk hipotesis berdasarkan investigasi. Keempat, mencari literatur untuk memperluas pemahaman hipotesis. Yang kelima, penemuan dokumen dan informan. Kemudian, adanya tahapan kedua, yang pertama yaitu melakukan peorganisasian data. Kedua, melakukan penulisan laporan dugaan suatu korupsi. Ketiga, yaitu pembelaan kasus atau case advocacy. Selanjutnya, jenis tindakan pidana. Undang-undang merumuskan 30 jenis atau bentuk pidana korupsi yang terbagi dalam 7 kelompok. Yang pertama yaitu 1. Kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, menggelapkan dalam jabatan. Keempat, perbuatan pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, perbuatan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi. Beberapa konsep undang-undang. Di bawah ini ada catatan mengenai beberapa konsep, baik yang secara umum dikenal dalam KUHP dan KUHAP, maupun yang khas untuk tindak pidana korupsi. Konsep-konsep itu adalah 1. Alat bukti yang sah, 2. Beban pembuktian terbalik, 3. Gugatan perdata atas harta yang disembunyikan, 4. Pemindahan secara in absentia, 5. Memperkaya versus menguntungkan, 6. Pidana mati, 7. Nullum delictum, 8. Concursus idealis, 9. Concursus realis, 10. Perbuatan berlanjut, 11. Lepas dari tuntutan hukum versus bebas. Next. Investigasi pengadaan. Next. Pengertian pengadaan. Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tidak hanya yang menjadi kasus yang masuk di penjara saja. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Sistem pengadaan efektif. Supaya berfungsi efektif, suatu rezim pengadaan perlu mencakup ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan yang antara lain mewajibkan pemasangan iklan yang luas tentang kesempatan-kesempatan penawaran. Kedua, kejelasan tentang tanggung jawab, dan akuntabilitas fungsional. 3, suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut. 4, suatu mekanisme penegakan. 5, staf pengadaan yang terlatih baik. Next. Sistem pengadaan Indonesia tidak berfungsi. Kajian Pengadaan Nasional Bank Dunia Indonesia menyimpulkan bahwa sistem pengadaan tidak berfungsi dengan baik. Ia tidak terpacu dengan pasar, rentan terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan, dan menurunkan nilai yang dibayar dari dana-dana publik. Next. Investigasi pengadaan.
Cara-cara investigasi diterapkan dalam pengadaan yang menggunakan sistem tender atau penawaran secara terbuka. Dalam sistem ini terdapat 3 tahapan besar, yaitu yang pertama ada tahap pretender, yang kedua tahap penawaran dan negosiasi, yang ketiga tahap pelaksanaan dan penyelesaian administrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tahap investigasi pengadaan. 1. Tahap pretender. Tahap pretender ada 4, yaitu 1. Pemahaman mengenai kebutuhan perusahaan, 2. Pengumuman mengenai niat perusahaan mengenai pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa, 3. Penyusunan spesifikasi, 4. Penentuan mengenai kriteria pemenang. Next. Yang kedua yaitu tahap penawaran dan negosiasi. Ada beberapa skema fraud pada saat tahapan penawaran dan negosiasi sebagai berikut. 1. Pemain yang berkenaan dengan pemasukan dokumen penawaran. 2. Pemain yang berkenaan dengan manipulasi dalam proses persaingan terbuka. 3. Tender arisan atau bid rotation. 4. Menghalang-halangi penyampaian dokumen penawaran. 5. Menyampaikan dokumen penawaran pura-pura atau complementary bids yang berisi harga yang relatif tinggi atau persyaratan yang sudah pasti akan mengalahkannya. Yang keenam, memasukkan dokumen penawaran atau hantu. Yang ketujuh, pemainan harga. Next. Yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan dan penyelesaian administrasi. Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut. A. Perubahan dalam order pembelian. B. Review yang tepat waktu atas bagian pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan untuk bagian mana kontraktor berhak menerima pembayaran. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya beserta rekan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.